Hai semua, welcome back to channel Jejak Merlin dan tentunya balik lagi dengan saya Merlin di sini dan sesuai janji saya di streaming live kapan hari bahwa saya bakalan membawa narasumber anak WHV yang bisa kerja kantoran di Australia. Kan ini salah satu pertanyaan yang paling populer ya dari teman-teman. Bisa nggak sih kalau ke Australia pakai WHV kerja kantoran? Nah, temukan jawabannya di sini ya. So ya, nggak usah panjang lebar, langsung aja. Oh, BTW, narasumber hari ini kita balik lagi sama si Evi. Buat teman-teman yang belum nonton video-video sebelumnya, pengalaman dia dari awal sampai datang ke Australia, 2 tahun kerja dan akhirnya bisa dapat kerjaan yang sekarang, dinonton dulu ya, biar tahu perjalanannya gimana dan kenal dia lebih dekat lagi. Hari ini kita nggak usah perkenalan lagi, tapi langsung aja kita masuk ke inti percakapan kita hari ini. So ya, welcome to Evi. Hai Evi. Hai teman-teman. Balik lagi sama aku di Narakor. Narasumber paling sering di YouTube channel Jejak Merlin. Anyway, oke, langsung saja ya, gengs. Vi, ceritakan buku dulu, apa sih pekerjaanmu yang sekarang? Kerjaan kantoran apa sih itu? Jadi kerjaanku sekarang itu finance assistant manager, tapi lebih ke jadi kerjanya itu internal accountant. Tapi kalau misalnya di suratnya itu sih bilangnya finance assistant manager. Nah, itu dia, gengs. Intinya berhubungan dengan accounting. Gimana tuh? Banyak tuh kan orang-orang yang setahu saya S2 sampai S2 di sini susah loh dapat kerjaan accounting ini. Jadi ini benar-benar rezeki banget, hoki banget anaknya sampai bisa dapat kerjaan di kantoran sebagai accounting ya, internal apa tadi tuh dia bilang. Nah, oke, langsung aja, gengs. Ya, pada penasaran kan gimana sih ceritanya kok dia bisa dapat kerjaan ini? Gimana, Vi? Ceritakan mau ke sama mereka. Jadi ceritanya itu dulu tuh sempat stres karena cuma dapat kerja 15 jam per week. Terus Mm-mm. tiba-tiba ada kerjaan yang muncul nih. Akhirnya coba apply. Kerjaan yang pertama muncul itu adalah kerjaan. Jadi kerjaan yang pertama muncul itu bukan kerjaan yang sekarang, tapi itu internal account eksekutif itu yang saya apply sebenarnya. Tapi Mm-mm. jadi waktu itu saya dipanggil interview kerja accounting nggak di Indonesia. Terus ya pernah kan, maksudnya di CV saya itu udah jelas udah ada experience kerja 5 sampai 6 tahun jadi akuntan gitu kan. Ya. Terus ditanyain ijazahnya tuh ijazah sarjana enggak, terus aku bilang iya aku bachelor accounting di Indonesia. Terus sudah berapa lama dia sih, terus aku bilang sudah 2 tahunan. Terus dia bilang kamu bisa handle nggak phone call kalau misalnya karena ini kerjanya itu bakal di-link sama sales yang ada di Adelaide dan kerjanya kebanyakan bakal telepon-teleponan gitu kan. Mm-mm. Akhirnya dia bilang gini, kerjaan ini sih agak susah sih buat kamu kayak gitu karena kamu baru 2 tahun dan English maksudnya kita takutnya ini sales bakal susah komunikasi sama kamu, dia bilang gitu kan. Mm-mm. Terus aku bilang gini dong, karena aku pengen banget kerjaan ini, aku bilang gini, aku bilang tapi aku bisa belajar, maksudnya aku bakal latih diri aku gitu kan. Kalau misalnya aku nggak ngerti, aku bakal email mereka gitu kan. Tapi akhirnya tiba-tiba yang interview aku ini bilang gini, sebenarnya tuh ada kerjaan lagi yang bakal muncul satu habis mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Kamu mau coba apply lagi nggak? Dia bilang gitu kan. Terus aku bilang ya why not? Aku bilang gitu kan. Uh, dan ini kerjanya lebih cocok sama experience kamu yang di Indo. Dia bilang gitu, jadi internal accountant gitu kan. Terus aku bilang oke, aku bakal coba apply kalau gitu. Terus akhirnya udah selesai nih interviewnya. Jadi maksudnya udah nggak ada harapan di kerjaan yang aku apply itu, sebenarnya udah nggak ada Mm-mm. harapan. Terus akhirnya aku pulang, maksudnya nggak terlalu berharap sama yang kerjaan yang di offer ini karena kan baru mau muncul. Akhirnya aku balik kerja jadi cleaner, jadi kerja di HR gitu kan. 1 minggu berlalu nggak ada yang telepon nih. Terus akhirnya minggu kedua aku lagi kerja kalau nggak salah waktu itu. Terus tiba-tiba ada mailbox kan. Akhirnya aku telepon balik sama dia. Kan kerjaan yang aku pernah bilang itu jadi internal accountant, nanti ketemu sama finance manager sama CEO, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang boleh aku free hari Kamis gitu kan. Akhirnya tibalah hari Kamis. Akhirnya dikenalin sama CEO sama finance manajernya gitu. Terus ditanyain mulai perkenalan, mulai interview gitu. Aku perkenalan, terus aku ceritain
pengalaman aku selama di Indo, aku ngapain aja, terus ditanyain masalah visa kan, jadi ditanyain visa kamu visa apa, terus aku bilang working holiday visa 462, terus expirednya kapan, terus aku bilang Februari tahun depan gitu kan. Terus aku bilang, tapi aku ada partner sih di sini, aku bilang gitu kan. Dia bilang, tapi visa kamu bisa di-extend ke visa lain kan? Terus aku bilang, iya bisa. Dia bilang, aku bilang gitu. Akhirnya kan habis interview ya, dia bilang, nice to meet you in here, dia bilang gitu kan. Kita bakal telepon kamu besok atau 2 hari lagi gitu kan. Tapi hari itu juga 2 jam setelahnya aku langsung ditelepon bilangin sama dia welcome you are welcome to join with us, dia bilang gitu kan. Gue kaget dong, maksudnya aku belum cerita ke siapa-siapa kalau aku abis interview sama ini Tom aja, aku belum ceritain loh waktu itu. Terus tiba-tiba 2 jam setelahnya langsung dikabarin kamu diterima gitu. Akhirnya aku senang banget sih waktu itu. Jadi ternyata langsung dipanggil ya hari itu. Nah, gimana rasanya pas pertama kali kerja? Mulai kerja gimana sih rasanya? Terus menurut dari pengalamanmu bagaimana rasanya bekerja di kantor bersama orang-orang kebanyakan Aussie ya? Jarang ada yang Asian ya? Iya. Jadi pertama kali datang itu kan dikenalin ya sama orang-orang, semuanya sih orang Aussie ya yang di office. Jadi waktu baru datang kan kayak itu deg-degan ketemu orang ya kayak gitu kan. Akhirnya dikenalin satu-satu, terus aku bilang, hey, nice to meet you, ya oke gitu-gitulah, kamu harus terbiasa sama kayak gitu kan. Terus mejaku udah ada, semuanya udah ada, komputerku udah ada, semuanya password udah ada, semuanya dikasih ini login kamu. Akhirnya aku mulai diajarin kerjanya bakal seperti apa, dikasih tahu ada banyak prosedurnya kayak gitu. Jadi enggak, orang kan bilang pertama kali itu susah ya, maksudnya kalau pertama kali biasanya susah-susah gitu, tapi aku sih nggak ngerasa susah ya, maksudnya kayak karena pengalamannya sudah ada pengalaman ya, jadi hal yang biasa aja. Sempat men-sharing kan, mau bilang justru pekerjaan yang sekarang ini lebih gampang daripada kerjaan yang di Indonesia kan, prosedur. Iya betul. Jadi waktu kalau di Indo kan kamu harus ada apa-apa tuh harus approval sana sini buat cancel transaksi kalau di SAP ya. Di sini itu jadi nggak perlu. Jadi aku ada salah gitu, aku bilang sama manajerku aku salah, terus dia bilang ya udah cancel aja, dia bilang gitu. Jadi nggak yang ribet gitu loh. Jadi ya lebih fun sih di sini, lebih asik sih kerjaan di kantoran di sini. Nggak yang strict. So far kayaknya kerjaan yang di sini lebih gampang daripada yang di Indonesia kan, yang bilang. Yes. Ya, saya sih ngerasanya kayak gitu ya. Jadi kayak ya kerjaan aku sih kebanyakan jadi kalau misalnya kerjaanku tuh nggak bosan ya. Jadi misalnya satu perusahaan ini kan banyak anak perusahaannya, dan aku cuma nggak ngerjain satu perusahaan. Jadi semua perusahaan itu ada ngecek satu-satu kayak transaksinya udah benar. Jadi lebih ke internal akuntan tadi yang aku bilang, bahwa ngecek kerjaan-kerjaan orang, mereka benar nggak cara postingnya, tanggalnya benar nggak, terus uang-uang masuk di perusahaan itu benar nggak cara pencatatannya. Jadi ngerjain kayak gitu sih. Dan kalau dulu di Indo kan kerjanya bosan karena ngerjain itu terus setiap hari. Kalau ini enggak, jadi ya fun sih sejauh ini. Terus selama bekerja sebagai accounting di Australia, menurutmu ada kendala nggak sama bahasa? Ada hal, mungkin ada butuh penyesuaian diri atau bagaimana? Kita sebagai orang Asia tuh gini ya, kita tuh ngerti orang ngomong apa, tapi biasanya untuk masuk ke dalam suatu percakapan itu kita agak susah ya, benar nggak? Ngerasa nggak kayak gitu? Jadi misalnya aku tuh paling nggak suka itu kalau smoko awal-awal, dulu ya waktu awal-awal, karena smoko itu kan orang bicara satu hal belum 5 menit udah pindah ke hal lain, dan itu tuh maksudnya kita belum ngerti mereka ngomong apa, baru mencerna nih tiba-tiba udah pindah mau ngomong kayak gimana gitu kan. Itu sih awal-awal yang aku paling nggak suka kalau ya jadi tantangan kayak gitu. Tapi akhirnya lama-lama orang ini ngomongin masalah bola, putih kayak gitu kan, ngomongin masalah cuaca. Jadi akhirnya aku lama-lama akhirnya udah kayak gitu. Jadi aku enter conversation itu kayak udah mulai belajar sih ngerti. Ya, benar. Tapi kalau masalah kerjaan
bos aku orangnya pengertian ya, jadi aku ngomong apa itu kalau misalnya dia kayak what do you mean, dia bilang gitu kan, aku jelasin kayak gitu kan, bos aku udah ngerti, terus sampai bos aku kadang bilang gitu, kita ngerti kok, dia bilang gitu, jadi ya udah. Kerjanya sesuportif itu ya, maksudnya Iya, nggak menuntut yang harus perfeksionis kayak orang Aussie, karena mereka paham bahwa ya ini kita Asian, jadi ya bahasa Inggrisnya ya segini, jadi mereka yang berusaha iya, mengerti. iya, mereka yang berusaha ngerti kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kan kemarin kapan hari ada kan isu-isu yang bilang kalau misalnya orang Asian di kantor tuh sama mereka nggak suka, terus bisa saja disikut kiri sikut kanan, tapi kayaknya si Evi ini tidak mengalami hal yang seperti itu ya, tapi teman-temannya malah suportif Iya, ya kan. iya, Oke. enggak. Oke, segitu pengalaman Evi soal di kantor. Terus soal gaji. Nah, kalau gajinya ini kalau teman-teman belum tahu, orang di kerja kantoran itu salary. Jadi